Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulat Utsmani. Nah, Daulat Utsmani kita kenal juga dengan nama lain yaitu Kekaisaran Ottoman. Adapun fokus pada pembahasan kali ini adalah tentang peradaban ilmu pengetahuan sekitar abad ke-14 dan abad ke-20. Ilmu pengetahuan di awal era Utsmani memiliki hal yang luar biasa. Karena ilmu pengetahuan pada saat itu masih dipengaruhi oleh peradaban ilmu pengetahuan Islam sebelumnya, yaitu peradaban Islam seperti dari dinasti Abbasiyah dan di Andalusia. Nah, kedua dinasti ini memberikan pengaruh penting pada ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah adanya peran madrasah yang menjadikan pusat penting dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang contohnya adalah Madrasah Sulaimaniyah di Istanbul. Ilmu pengetahuan berkembang pada masa dinasti Utsmani, salah satunya adalah pada bidang astronomi dan matematika. Adapun ilmuwan Utsmani pada masa tersebut, padahal astronomi dan matematika adalah yang terkenal adalah Ali Al-Qusyu dan Taqiyuddin Muhammad bin Ma'ruf. Nah, Taqiyuddin Muhammad bin Ma'ruf ini adalah seorang ahli ilmuwan astronomi yang membuat sebuah karya yaitu Sulam al-Sama yang membahas tentang instrumen astronomi, dan namanya pun dijadikan sebagai nama sebuah observatorium di Istanbul yaitu Observatorium Taqiyuddin. Selanjutnya, selain bidang astronomi dan matematika, adanya perkembangan dalam bidang kedokteran dan farmasi, yaitu majunya bidang kedokteran dan farmasi. Salah satunya adalah adanya pembangunan rumah sakit pada masa dinasti Utsmani sehingga memudahkan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu tokoh pentingnya adalah ahli bedah yaitu Serafuddin Sabunkogli. Nah, di sini fokusnya lebih cenderung pada perbaikan mutu perawatan kesehatan sehingga kedokteran dan farmasi menopang kemajuan pada saat tersebut. Selain dari tiga hal tersebut, adanya kemajuan dalam bidang geografi dan kartografi, yaitu bidang yang berkaitan dengan pembuatan peta dunia dan penjelajahan. Nah, pada peta dunia ini ada peta Piri Reis adalah kontribusi penting dalam kartografi. Jadi pada masa dinasti Utsmani ada salah satu peta yang bernama peta Piri Reis, salah satu peta yang dibuat pada masa dinasti Utsmani. Kemudian adanya kitab Ibahri karya Piri Reis yang sangat signifikan dalam navigasi. Kemudian adanya ekspansi peta dalam administrasi wilayah. Jadi pada masa dinasti Utsmani ini sudah dibuatkan peta secara detail dalam hal administrasi wilayah kenegaraan. Nah, salah satu tokoh penting pada bidang geografi dan kartografi yaitu Piri Reis yang namanya diabadikan dalam sebuah nama peta yaitu peta Piri Reis. Selain daripada bidang yang tadi disebutkan, ada lagi teknologi dan teknik. Nah, dalam teknologi dan teknik ini yang terkenal adalah dalam dua hal, yaitu dalam pembangunan, yaitu adanya arsitektur yang luar biasa dan adanya perkembangan dalam bidang teknologi militer. Dalam bidang arsitektur adalah dibuatnya masjid dan jembatan serta bangunan-bangunan monumen yang merupakan suatu kemajuan dalam bidang seni. Salah satu contohnya adalah adanya Masjid Selimiye.
Kemudian dalam bidang teknologi militer adalah pada masa dinasti Utsmani ini telah mengembangkan meriam dan senjata api yang merupakan inovasi penting dalam bidang pertahanan atau militer. Nah, tidak kalah dari bidang yang lain tadi, dalam dinasti Utsmani juga terdapat kemajuan dalam bidang filsafat. Di sini tokoh yang terkenal adalah namanya Mulla Sadra, yaitu tokoh yang sangat terkenal, tokoh filsafat pada saat itu yang terkenal pada masa dinasti Utsmani. Nah, adapun pusat-pusat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Utsmani ini adalah difokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah menjadikan Istanbul sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian menjadikan perpustakaan Topkapi menjadi perpustakaan terbesar dan memiliki koleksi manuskrip dan buku yang sangat banyak. Dan memfokuskan pada kota lain seperti Bursa, Edirne, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di samping tadi di samping yang tadi disebutkan sebagai bentuk kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ternyata pada Daulah Utsmani ini terdapat kemunduran yang merupakan hasil dari adanya tantangan eksternal dan tantangan internal yang diterima. Adapun tantangan eksternal yang diterima adalah adanya pengaruh Eropa dan kolonialisme yang menjadi salah satu hal yang membuat adanya kemunduran dan tidak adanya atau kurangnya inovasi sehingga mengakibatkan semakin cepatnya terjadi kemunduran pada masa dinasti Utsmani ini. Nah, kesimpulannya adalah dinasti Utsmani ini memberikan hal yang luar biasa berpengaruh pada dunia modern. Satu adalah mewariskan ilmu pengetahuan sebagai warisan yang relevan bagi dunia modern. Kemudian menjadikan sejarahnya sebagai studi tentang peradaban Ottoman yang memahami sejarah Islam dan dunia. Kemudian ketiga adalah Kekaisaran Ottoman berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.